Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu ulangi. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum melakukan pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oke, baiklah, bagus ya, semuanya masuk. Nah, apakah sudah berdoa? Oke, baiklah, akan Ibu pimpin. Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tema 5, subtema 3, dan pembelajaran ketiga, muatan ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada kesempatan pagi kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu, yaitu pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, untuk memahami materi, mendalami materi tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia ini, anak-anak bisa melihat video audiovisual yang akan Ibu bagikan. Silakan disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Indah Hidayati dengan NPM 19144600214. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial kelas 5 dengan tema 5 dan subtema 3. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, anak-anak, seperti yang telah kita ketahui, bangsa Indonesia memiliki banyak ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa. Selain itu, Indonesia kaya akan budaya. Kita memiliki budaya yang beraneka ragam. Budaya tersebut tercermin dalam bahasa, kesenian, lagu, tarian, rumah adat, senjata khas, alat musik, dan berbagai kegiatan lain yang bernilai seni. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, pada pembahasan kali ini, kita akan mengenal keanekaragaman suku bangsa dan budaya Indonesia sebagai pengaruh dari kondisi geografis Indonesia. Nah, anak-anak, suku bangsa itu sendiri adalah kelompok masyarakat yang memiliki jati diri dan kebudayaan yang sama. Masyarakat yang memiliki kebudayaan yang sama itu bisa dikatakan sebagai suku bangsa. Nah, hampir di setiap pulau atau wilayah di Indonesia dihuni oleh penduduk. Penduduk tersebut berasal dari bangsa yang berbeda-beda. Nah, saking kayanya Indonesia ini sampai memiliki suku yang sangat banyak sekali. Nah, Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Dari ke-34 provinsi ini, di dalamnya yaitu terdapat banyak sekali suku bangsa. Dari mulai Aceh sampai Papua. Bisa kita lihat dari peta persebaran suku yang tertera dalam layar.
Di situ ada suku Nia, suku Batak, suku Betawi, Sunda, Tengger, Baduy, dan lain sebagainya. Nah, dari ke-34 provinsi itu diantaranya ada suku-suku yang sudah maju dan ada suku yang masih tertinggal. Kehidupan suku yang sudah maju itu lebih terbuka pikirannya terhadap teknologi. Sebaliknya, kehidupan suku yang tertinggal cenderung tertutup, memegang teguh budaya suku, kurang mengenal teknologi. Nah, di sini mari kita menghargai keberagaman suku yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, dengan banyaknya suku di Indonesia, bahasa Indonesia pun sangat banyak. Nah, karena dalam definisinya pun bahasa adalah alat yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi. Nah, di sini dapat kita lihat ragam dan peta bahasa di Indonesia. Wah, sangat banyak sekali ya. Nah, bahasa di Indonesia itu lebih dari 665 bahasa. Sangat banyak sekali ya. Nah, kita lihat bahasa di Indonesia. Sebagian bahasa di Indonesia itu ada yang sudah punah dan ada yang masih eksis atau masih digunakan oleh penggunanya. Nah, yang kita kenal di sini bahasa sangat banyak sekali ya. Lebih dari 665 bahasa. Misalnya yaitu Papua ada 250 bahasa, Maluku ada 133 bahasa, Sulawesi ada 105 bahasa, Kalimantan ada 77 bahasa, Nusa Tenggara Barat ada 53 bahasa, Sumatera 38 bahasa, Jawa dan Bali ada 9 bahasa. Nah, anak-anak, bahasa daerah yang mungkin kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, beberapa di antaranya yaitu ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Makassar, bahasa Papua, bahasa Betawi, bahasa Minangkabau, dan lain-lain. Seperti yang ada pada peta ragam bahasa di Indonesia tadi ya. Nah, selanjutnya anak-anak, bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa nasional negara Indonesia. Selain bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang dipakai oleh penduduk atau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah, kita sebagai negara kepulauan yang terpisah-pisah oleh lautan, yang memiliki kepulauan banyak, dan juga memiliki bahasa nasional sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga sebagai bahasa resmi di negara Indonesia. Dan juga bahasa Indonesia yaitu Bahasa Persatuan Negara Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa resmi, dan bahasa persatuan Indonesia sejak lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Nah, pada saat itulah bahasa Indonesia ditentukan sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa resmi, dan
Bahasa Persatuan Negara Indonesia. Nah, anak-anak, kita beralih ke kesenian daerah, di mana segala bentuk karya seni yang berciri khas daerah tertentu. Seperti pada contoh itu kita lihat ada tarian, ada kesenian wayang golek, ada tarian dari Palembang, dan tari topeng dari Cirebon. Bentuk dari kesenian daerah yang ada di Indonesia, pengaruh geografis yang ada di Indonesia dikarenakan terpisah-pisah pulaunya, terpisah-pisah gerakannya, sehingga keseniannya pun berbeda-beda. Nah, anak-anak, sekarang kita beralih ke pakaian adat. Pakaian adat merupakan salah satu unsur keragaman budaya. Nah, coba kita amati gambar pakaian-pakaian adat yang ada di gambar sini. Kita lihat di situ ada keragamannya. Nah, biasanya pakaian adat pria terdiri dari penutup kepala, baju, dan hiasan-hiasan lainnya. Sedangkan pakaian adat wanita terdiri dari kebaya, penutup kepala, dan hiasan-hiasan. Memang tipe-tipenya itu hampir mirip dari setiap daerah-daerah, cuma dari hiasan-hiasannya yang beragam. Ini mana menyesuaikan dari daerah masing-masing. Nah, baik anak-anak, kita masuk ke senjata tradisional. Merupakan dulu itu senjata tradisional dipakai untuk perlindungan diri, sedangkan saat ini digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Nah, dapat kita lihat dari gambar-gambar di bawah ini, yaitu ada rencong dari Aceh, kemudian ada kurambik dari Sumbar, ada kelewang dari Sumsel, ada golok dari Jakarta, ada kujang dari Jabar, kemudian ada keris dari Jawa, ada celurit dari Madura, dan ada badik dari Sulawesi. Nah, selain senjata tradisional, Indonesia juga terkenal dengan alat musik. Nah, biasanya alat musik tradisional terbuat dari kayu, bambu, logam, kulit hewan, dan lain sebagainya. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat beberapa contoh alat musik yang terbuat dari kayu, bambu, logam, kulit hewan, dan beberapa contoh lainnya. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu rumah adat. Tentunya pasti masyarakat atau penduduk yang ada di daerah itu memiliki ragam, memiliki kebudayaan yang masing-masing. Dari itu rumah adat sangat beragam. Nah, rumah adat di sini adalah rumah asli penduduk atau masyarakat di suatu daerah. Seperti yang telah dilihat dari gambar pada contoh, di situ ada rumah adat dari Jawa Tengah,
Pemada dari Jambi, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ya, itulah dia kebudayaan, kehidupan sosial budaya Indonesia yang beragam, yang disebabkan oleh kondisi geografis di Indonesia. Mudah-mudahan setelah menyimak video pembelajaran ini, pengetahuan kita bisa lebih bertambah, atau yang dulu sudah pernah dipelajari sekarang bisa diingat kembali, dan mudah-mudahan bisa membuka wawasan kebangsaan kita dan kita semakin cinta dengan Indonesia. Sekian materi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari paparan materi dalam video audio visual yang Ibu bagikan tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baiklah. Alhamdulillah semua sudah paham dan kalau tidak ada yang ditanyakan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas, yaitu berikan kritik dan saran dalam pembelajaran pada pagi hari ini dan kesimpulan dari materi pembelajaran pada pagi hari ini. Diberikan waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan dan dikumpulkan di depan. Dikumpulkan di ketua, lalu ketua dikumpulkan ke Ibu. Tunggu ya. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Baiklah, sudah semua. Nah, terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak, dan terima kasih untuk semuanya. Ibu, jika ada yang kurang, Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.